Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ustadz Nur Arif Fuadi pada pembelajaran matematika yang untuk materi kali ini akan kita bahas adalah relasi dan fungsi. Baik untuk kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensi yang harus kalian capai adalah yang pertama sebagai berikut. Untuk kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu kata-kata, tabel, grafik, diagram, maupun persamaan. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Untuk indeks pencapaian kompetensi yaitu yang untuk bagian pengetahuannya, yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian relasi, menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius dan pasangan berurutan, kemudian menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Selanjutnya ada menentukan rumus fungsi dan nilai fungsi serta daerah hasil atau range, menjelaskan hubungan antara relasi dan fungsi. Nah, sedangkan untuk bagian yang keterampilan adalah kalian menyatakan suatu relasi yang terkait dengan kejadian sehari-hari, menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-hari. Nah, itu adalah kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensi yang harus kalian capai untuk materi relasi dan fungsi. Baik, sebelum masuk ke materi, kita akan melihat dulu peta konsep dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita hadapi. Oke, untuk aktivitas kita nanti ada literasi dan menggali informasi, kemudian melakukan pengamatan sederhana, selanjutnya ada penyelesaian masalah dan diskusi berbagai pengalaman. Untuk peta konsepnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, itu adalah uh, peta konsep yang akan menggiring kita menuju pemahaman materi. Nah, seperti yang tadi ada di pada meta konsep tadi, mari kita simak materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada bab relasi dan fungsi. Yang pertama adalah memahami bentuk penyajian relasi, kemudian ada memahami ciri-ciri fungsi, memahami bentuk penyajian fungsi, dan korespondensi satu-satu. Dan setiap yang akan kita pelajari ini terdiri ini untuk satu kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama pada kali ini kita akan memahami bentuk penyajian relasi. Yang pertama, kita akan mendefinisikan relasi, kemudian menentukan pasangan relasi dan membedakan relasi dan bukan relasi. Sedangkan untuk keterampilannya, saya harapkan kalian mampu menyajikan relasi dalam bentuk lain, menyelesaikan masalah terkait relasi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini. Baik, kita masuk ke materi ya. Baik, kita masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Relasi merupakan hubungan antara dua himpunan. Perhatikan contoh berikut, ini ada gambar terkait dengan keluarga, keluarga satu, keluarga dua, keluarga tiga. Nah, di situ bisa kita buat beberapa himpunan. Ada himpunan semua ayah yang kita sebut dengan himpunan A, himpunan semua ibu kita sebut dengan B, dan himpunan semua anak kita sebut C, ya. Kemudian
Hubungan antara himpunan A dan C dapat dituliskan dalam kalimat bahasa Indonesia. Misalnya, Tono adalah ayah dari Udin. Joko tidak mempunyai anak. Nah, itu adalah relasi antara himpunan A dan himpunan C. Lalu pertanyaannya, adakah cara lain untuk menyatakan hubungan antara himpunan A dan himpunan C selain menggunakan kalimat? Tentunya ada ya. Kalau hanya bisa menggunakan kalimat, kenapa mesti ada di pelajaran matematika kan seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, seperti tadi contohnya masih di tempat yang sama, dapat juga dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Namanya juga himpunan, maka harus dihimpun dengan suatu tanda yaitu tanda kurung kurawal. Kemudian berisikan sepasang anggota dari dua himpunan yang memiliki hubungan dan diurutkan sesuai dengan hubungan yang dimaksudkan. Contohnya tadi, kita akan menghubungkan himpunan A ke C. Kita sebut himpunannya adalah kita sebut relasinya adalah ayah dari. Maka pemasangannya adalah Tono ke Udin. Tono, Udin. Artinya apa? Tono ayah dari Udin. Rudi ayah dari Amir. Rudi ayah dari Tuti. Nah, itu relasi ayah dari. Nah, bagaimana cara membuat himpunan pasangan berurutan? Maka kita sebut relasi ayah dari sama dengan kurung kurawal. Kita himpun sepasangnya Tono, Udin, Rudi, Amir, dan Rudi, Tuti. Nah, sekarang kalian tentunya bisa menghubungkan antara himpunan A ke B ke C, B ke A, C ke A, dan C ke B dengan nama relasi yang sesuai gitu ya. Oke. Nah, ini tadi himpunan pasangan berurutan. Ada apa lagi? Oke, kita lihat diagram panah dan diagram kartesius. Nah, dapat juga kita nyatakan dalam diagram panah untuk mendapatkan relasi ayah dari, maka hubungkan anggota pada himpunan A ke himpunan C ya. Dengan tanda panah seperti tadi misalnya Tono ayah dari Udin, Rudi ayah dari Amir dan Tuti. Maka pemasangan panahnya adalah seperti ini. Lalu bagaimana dengan membuat diagram kartesius? Untuk membuat diagram kartesius relasi tersebut, maka hubungkan anggota pada himpunan A ke himpunan C sesuai dengan titik. Nah, pasangkan titiknya. Tono ayah dari Udin. Nah, hubungkan. Ini himpunan A, yang ini himpunan C. Rudi ayah dari Amir dan Tuti. Nah, seperti itu adalah menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah dan diagram kartesius. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh relasi dan bukan relasi. Perhatikan himpunan A dan himpunan B akan disusun suatu relasi sebagai berikut. Dari himpunan A ke himpunan B, misalnya seperti ini relasinya ya. Maka bisa kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan 3, B, 3, C, dan 4, C. Selanjutnya tadi kita sebutkan ada contoh relasi dan bukan relasi. Seperti apa yang bukan relasi? Baik, ini di tabel sudah ada. Tapi seperti apa sih maksudnya? Misalnya ada himpunan A tadi seperti ini. Isinya 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B adalah A, B, C. Maka yang disebut bukan relasi itu contohnya seperti yang pada kolom kanan ya. 1, D. 1, D. Apakah D anggota himpunan B? Tentu bukan. Maka dia bukan relasi. 2, apakah 2 yang di belakang anggota B? Bukan, berarti dia bukan relasi dari A ke B. 5, A. Apakah 5 anggota dari himpunan A? Bukan, berarti dia dia bukanlah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Seperti itu dan seterusnya. Bisa kalian simak sendiri.
Nah, itu untuk pembahasan tentang relasi. Oh, ternyata sudah selesai. Baik, kita masuk ke contoh soalnya ya. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Seperti apa contoh soalnya? Untuk pertemuan kali ini kita ada dua soal saja ya, ada dua soal. Sedangkan untuk latihan untuk pertemuan yang berikutnya, insya Allah masih ada 8 soal lagi. Jadi santai saja. Untuk pertemuan pertama kita masih sedikit pembahasan dulu. Yang penting kalian paham. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Diketahui Ani adalah adik dari Beni, Lisa adalah adik dari Tony dan Rima, Angga dan Mona adalah adik dari Maya, Sani dan Nisa adalah adik dari Nita dan Doni. Nah, jika relasi A ke B mengikuti aturan adik dari, maka himpunan A adalah. Nah, ini pertanyaannya. Sekarang kalian bisa mengerti ya, di sini ada aturan relasinya adalah adik dari. Sedangkan di sini ada adik dari, adik dari, adik dari. Nah, semuanya sudah ada. Maka tinggal kita pasangkan. Setelah dipasangkan, kira-kira himpunan A itu siapa saja, himpunan B itu siapa saja. Ya kan? Kemudian bisa kita tuliskan himpunan A-nya jadi siapa. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ada yang memilih apa? B, C, A, D. Oke. Oh, ada yang memilih D. Kita coba D ya. Apa jawabannya? Oh, ternyata salah, saudara-saudara. Jawaban tepat adalah nah, oke, baik, kita simak pembahasannya ya. Kita simak pembahasannya. Baik, untuk pembahasannya ya, karena tadi adalah Ani adalah adik dari Beni, maka kita tuliskan dengan Ani, Beni. Lisa adalah adik dari Tony dan Rima, maka kita tuliskan Lisa, Tony, Lisa, Rima. Dan seterusnya. Nah, kita lihat yang bagian paling kiri ini. Nah, kita tuliskan di sini sehingga Ani, Lisa, Angga, Mona, Sani dan Nisa adalah anggota himpunan A. Jadi jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya A, tadi C salah. Oke. Itu tadi soal yang pertama. Mudah bukan? Nah, tapi tadi jawabannya salah. Oh, karena tadi bacanya banyak ya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui M 9, 16, 25, 36, N 3, 4, 5, 6. Nah, relasi yang tepat dari M ke N kita pasangkan. Kira-kira yang tepat itu bagaimana? Apakah kali 2 dari? Apakah bagi 2 dari? Atau kuadrat dari? Atau akar dari? Kayaknya sih kalau A dan B salah. Tinggal memilih C atau D. 9 itu kuadrat dari atau akar dari? 9 itu kuadrat dari 3 ya. 16 itu kuadrat dari 4. Maka bisa kita pilih yang benar. Yang benar adalah yang C. Oke, jawabannya benar. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari materi relasi dan fungsi. Untuk bahan belajar kalian, silahkan bisa kalian lihat buku paket siswa kalian ya, buku matematika kelas 8 semester 1 yang terbitan dari Kemendikbud tahun 2017, dan buku penilaian Bupena Matematika kelas 8 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga tahun 2016. Yang keduanya merupakan buku dengan kurikulum 2013. Nah, seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Barangkali ada yang ingin menghubungi saya, silakan menghubungi nomor telepon yang sudah ditertera atau langsung via email. Insya Allah aktif semuanya ya. Nah, ingat kita harus tetap mengaktifkan semua potensi kita, baik itu critical thinking, communication, collaboration maupun creativity, sehingga kita siap menghadapi tantangan di zaman revolusi industri pada revolusi industri 4.0 seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kata terakhir dari saya, dengan ketekunan, pemahaman, selalu ingin mencoba cara lain, maka akan memperoleh hasilnya dengan baik, atau istilah dalam bahasa Arab adalah manjadda wajada. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.